Salam sejahtera untuk kita sekalian. Di saat ini kita akan membaca sebagian dari isi sabda kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dengan perikop pembacaan Allah menuntun umatnya. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Sampai sedemikian jauh batas pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia ialah kita sekalian yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, bahkan mempraktekannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Judul khotbah kita di saat ini yaitu Jika ada yang mudah, mengapa dipersulit? Sekali lagi, judul perenungan kita di saat ini, Jika ada yang mudah, mengapa dipersulit? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Keluaran adalah kitab kedua dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama yang melanjutkan kisah yang dimulai dalam Kitab Kejadian. Judul kitab ini diambil dari kata Yunani Exodus yang artinya keluaran atau keberangkatan. Kata ini menunjuk pada pembebasan bangsa Israel secara luar biasa dari perhambaan di Mesir oleh Allah dan keberangkatan mereka dari negeri itu sebagai umat pilihan Allah. Kitab Keluaran ini membahas dua pokok atau dua garis besar. Pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-18 berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dan bagian kedua berbicara tentang peristiwa di kaki Gunung Sinai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasal 13 ayat 17 sampai 22 masuk dalam bagian besar yang pertama, yaitu membahas tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada ayat dalam pasal sebelumnya jelas tertulis bahwa bangsa Israel diam di Mesir selama 430 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian Allah menuntun mereka untuk masuk dalam tanah perjanjian. Peristiwa ini dikenal atau ditandai dengan perayaan Paskah atau perayaan roti tidak beragi dalam Perjanjian Lama. Di sini terlihat jelas bahwa Allah senantiasa menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan itu. Inilah yang dibahas pada pasal 13 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Namun jika kita cermati dengan baik, pada ayat 17 sampai dengan 18, Allah menuntun bangsa Israel tidak melewati jalan yang paling mudah, melainkan jalan yang memutar melewati padang gurun. Setiap orang yang bepergian tentunya memilih alternatif atau memilih jalan yang paling dekat sehingga kita bisa cepat sampai dan kita juga menghemat tenaga kita. Jika demikian, apa maksud Allah dengan ini? Bukankah Allah sangat mengasihi bangsa Israel? Jawabannya tentu ya. Allah sangat mengasihi mereka. Dan tentunya Allah senantiasa menjaga melindungi mereka. Namun, pasti akan timbul pertanyaan lagi, lalu mengapa Allah masih menyulitkan bangsa Israel? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, justru dengan Allah membawa mereka melewati jalan yang memutar adalah cara Allah mengasihi mereka. Sekali lagi, justru dengan Allah membawa bangsa Israel melewati jalan yang memutar, ini merupakan cara Allah mengasihi bangsa Israel. Kenapa begitu? Karena Allah sangat-sangat mengetahui karakter atau sifat dari umat
pilihannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah tidak mau bangsanya menyesal keluar dari Mesir dan memilih kembali ke tanah Mesir. Jika mereka melewati negeri orang Filistin, mereka sudah pasti akan menghadapi peperangan. Walaupun pada ayatnya yang ke-18 dikatakan di sana bahwa mereka siap sedia berperang, namun mental mereka belum siap. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa ada 3 alasan mengapa Allah membawa bangsa Israel melewati kesulitan itu. Sekali lagi, di sini kita melihat bahwa ada 3 alasan mengapa Allah membawa bangsa Israel melewati kesulitan itu. Yang pertama, sulit bukan berarti menghukum. Allah membawa bangsa Israel untuk memutar jauh melewati padang gurun, bukan supaya bangsanya merasa dipersulit dan dibuat kelelahan atau semacamnya. Namun tujuan utama Allah adalah menjauhkan bangsa Israel dari peperangan melawan orang Filistin yang lengkap dari segi peralatan perangnya. Di sini sudah terlihat jelas kasih dan keadilan Allah bagi bangsa Israel. Yang kedua, mudah tidak menjamin sebuah kebaikan. Sekali lagi yang kedua, mudah tidak menjamin sebuah kebaikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sesuatu yang didapatkan atau diperoleh dengan mudah membuat kita tidak menghargai setiap proses, orang-orang yang berkontribusi di dalamnya, usaha-usaha yang dilakukan, dan cenderung menganggap remeh hasil yang diperoleh. Inilah yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Lewat peristiwa ini, Allah mengajarkan bangsanya untuk tetap percaya akan penyertaannya. Iman percaya mereka dibentuk kembali oleh Allah, sehingga fokus atau tujuan mereka tetap kepada Allah. Yang ketiga, tetap berjalan bersamanya. Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan sulit atau mudah, susah ataupun senang. Hanya bagaimana kita memandangnya dan menyikapinya. Seperti halnya Allah berjalan di depan bangsa Israel, melewati padang gurun, lewat tiang awan dan tiang api, Ia pun berjalan beriringan dengan kita semua dalam keadaan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jarak panjang yang memutar ini melambangkan jalan siara iman, jalan penyucian diri yang sungguh kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari penindasan. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjalan bersama dengan Allah melewati pergumulan dan tantangan kehidupan kita yang tentunya berat? Masih sanggupkah kita untuk melewati itu bersama-sama dengan Allah? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah adalah satu-satunya sahabat setia kita. Jalan yang kita rasa benar mungkin justru merupakan jalan yang penuh bahaya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sendiri. Namun, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Ia senantiasa melindungi dan menjaga kita semua. Seperti adanya tiang awan dan tiang api yang menggambarkan jaminan penuh atas Israel, kita pun akan menikmati penyertaan yang juga penuh asal kita mau tunduk, setia, taat kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari hidup berpusat hanya kepada Allah. Berjalan beriringan dengan Allah, niscaya hidup kita akan terasa mudah sekalipun ada di tengah-tengah kesulitan. Sekali lagi, mari hidup berpusat hanya kepada Allah. Berjalan beriringan bersama dengan Allah. Niscaya kehidupan kita akan terasa mudah sekalipun ada di tengah-tengah kesulitan. Amin kebenaran firman Tuhan.